Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elistina Janun, kelas 11 MIPA 4, akan menjelaskan tentang materi penerapan fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Peristiwa fluida dinamis dapat dibahas pada persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Yang pertama, kita akan membahas persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa volume air pada pipa pertama atau V1 akan sama dengan volume air pada pipa kedua atau V2 pada selang waktu delta T yang sama. Persamaan ini dinamakan dengan persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran fluida semakin besar. Demikian sebaliknya. Penerapan persamaan kontinuitas ini dapat kita lihat di saat seseorang yang lagi menyiram tanaman atau tumbuhan dengan menggunakan selang penyemprot. Nah, ujung selang yang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Dan penerapan yang kedua yaitu pada penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pembuluh darah normal. Yang kedua adalah hukum Bernoulli. Dapat dilihat dari dua buah pipa yang terhubung dan mengalir fluida bermassa jenis P. Kedua pipa memiliki luas penampang yang berbeda atau A1 dan A2. Akibatnya, besar kecepatan aliran fluida pada kedua pipa berbeda, atau V1 dan V2. Dan juga kedua pipa tersebut berada pada kedudukan yang berbeda atau ketinggian yang berbeda terhadap tanah, atau biasa disebut H1 dan H2. Sehingga dihasilkan tekanan pada kedua ujung pipa berbeda atau P1 dan P2 yang menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanan pada pipanya. Tekanan dihasilkan semakin kecil jika kecepatan aliran fluidanya semakin besar, begitupun sebaliknya. Nah, penerapan untuk hukum Bernoulli ini dapat kita lihat dari alat penyemprot obat anti nyamuk, dan parfum. Saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Dan penerapan hukum Bernoulli yang kedua adalah gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Badan sayap pesawat terbang didesain dengan bagian depan lebih besar dibandingkan bagian belakangnya. Bentuk ini akan menghasilkan perbedaan kerapatan aliran fluida, sehingga kecepatan aliran fluida atau aliran udara bagian atas sayap lebih besar dibandingkan dengan kecepatan aliran udara bagian bawah. Akibatnya, tekanan udara bagian bawah sayap lebih besar dibanding tekanan udara bagian atas, sehingga dihasilkan gaya angkat pada pesawat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.